mari kita mulai membahas soalnya. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada soal UTBK yang pertama, yaitu enzim yang berperan dalam pencernaan makanan di dalam duodenum adalah pilihan yang pertama ada enzim pepsin, yang kedua ada enzim lipase, dan yang ketiga ada enzim renin, dan yang keempat ada enzim amilase. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Nah, ini adalah contoh soal materi sistem pencernaan kelas 11 semester 1. Nah, jadi untuk adik-adik yang kelas 12 yang sekarang persiapan UTBK, kita review kembali. Nah, supaya materi-materi yang dahulu sudah dipelajari ingat lagi. Nah, untuk sistem pencernaan, masih ingat kan adik-adik ya? Nah, untuk sistem pencernaan itu organnya yang pertama itu ada mulut. Nah, atau rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut, di sini adalah tempat masuknya pertama kali makanan. Nah, di dalam rongga mulut ini dia terjadi dua sistem pencernaan. Nah, untuk yang pertama adalah pencernaan secara mekanik. Nah, pencernaan secara mekanik ini dia dilakukan oleh gigi yang dibantu oleh ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nah, untuk yang kedua ada pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara kimiawi ini dia dibantu oleh enzim. Nah, apa enzimnya? Enzimnya yaitu adalah ada enzim amilase. Nah, untuk enzim amilase ini dia berguna memecah amilum atau zat tepung menjadi maltosa. Nah, itu adalah makanan ketika sampai di mulut. Nah, untuk selanjutnya setelah sampai di mulut, makanan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Nah, tapi di esofagus ini makanan tidak lagi dicerna, jadi istilahnya dia hanya lewat. Nah, kemudian dia dibantu oleh adanya gerakan peristaltik, yaitu makanan didorong menuju ke lambung, dibantu dengan adanya gerakan peristaltik. Nah, itu ketika makanan sampai ke esofagus. Nah, untuk yang ketiga, setelah sampai ke esofagus, nah makanan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini dia dihasilkan cairan, enzim, dan juga asam yang nantinya akan mencerna makanan-makanan mulai dari mulut sehingga dia menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama di sini lambung dia menghasilkan enzim dan asam. Apa saja? Di sini untuk unit learningnya ada labu pepes, rendang, asam. Nah, yang pertama di sini A ini lambung ya. Nah, lambung di sini dia menghasilkan yang nomor 1 ini adalah enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini dia berguna untuk memecah protein menjadi pepton. Nah, untuk yang kedua di sini ada rendang, itu dia
dari enzim renin. Nah, enzim renin ini dia berfungsi untuk menggumpalkan protein susu atau biasa disebut sebagai kasein. Nah, untuk yang ketiga, ini dia ada HCl atau biasa disebut sebagai asam klorida. Nah, asam klorida ini dia memiliki fungsi mematikan kuman atau mikroba-mikroba lain yang masuk bersama makanan. Jadi makanan yang kita makan itu kan biasanya dia mengandung, kita nggak tahu, ada mungkin dia mengandung kuman, mengandung mikroba-mikroba yang tidak kelihatan. Nah, jangan khawatir. Nah, di lambung kita punya yang namanya asam klorida. Nanti di sana dia akan dimatikan sehingga sampai ke usus itu dia sudah dalam kondisi yang bersih. Nah, itu di lambung. Nah, selanjutnya setelah sampai lambung, usus halus. Nah, usus halus ini dia terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama ada usus 12 jari atau biasa disebut sebagai duodenum. Nah, di duodenum ini dia terjadi pencernaan secara enzimatik oleh enzim yang dihasilkan dari kelenjar pankreas. Nah, apa saja enzimnya? Nah, di sini ada unik learningnya pakai tali. Nah, pankreas ini dia menghasilkan yang pertama ada enzim tripsin. Nah, enzim tripsin ini dia mencerna atau berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. Nah, yang kedua di sini ada enzim amilase yang berfungsi untuk memecah atau mencerna amilum menjadi glukosa dan maltosa. Nah, untuk yang ketiga di sini ada yaitu lipase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak plus gliserol. Nah, untuk bagian usus halus yang kedua, kalau yang pertama tadi ada usus 12 jari. Nah, untuk bagian usus halus yang kedua ada usus kosong atau biasa disebut sebagai jejunum. Nah, di usus kosong ini dia juga terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Apa saja enzimnya? Nah, di sini ada unique learningnya yaitu emas sukri lali. Nah, apa saja itu? Nah, untuk enzim yang pertama ada enzim erepsin. Jadi E-nya itu adalah erepsin. Nah, erepsin itu dia juga disebut sebagai dipeptidase. Jadi erepsin sama dipeptidase itu sama saja. Nah, erepsin ini dia berfungsi untuk memecah pepton
menjadi asam amino. Nah, untuk yang kedua di sini ada maltase. Maltase di sini dia berfungsi untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Nah, yang kedua ada sukri. Nah, sukri ini dia dari sukrase. Sukrase dia punya fungsi yaitu untuk memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, untuk yang ketiga di sini ada la itu dari kata laktase. Nah, laktase di sini dia memiliki fungsi memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, yang terakhir yang kelima ada li. Nah, li itu adalah lipase. Lipase fungsinya sama seperti yang ada di mana ya? Oh, belum ada. Nah, lipase ini dia biasanya enzim yang paling spesial ya, karena dia paling mudah diingat, yaitu untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini adalah enzim-enzim yang dihasilkan di usus halus yang berfungsi untuk mencerna makanan ketika dia ada di usus kosong. Nah, sekarang kita ke bagian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ada usus penyerapan atau biasa disebut sebagai ileum. Nah, di usus penyerapan ini dia namanya saja penyerapan ya, dia tidak terjadi lagi pencernaan secara kimiawi seperti usus 12 jari dan usus kosong, tapi dia di sini terjadi yang namanya penyerapan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan yang sudah diserap di sini selanjutnya akan diedarkan di seluruh tubuh. Nah, untuk yang organ yang keempat setelah usus halus, dia masuk ke usus besar atau kolon. Nah, di usus besar atau di kolon ini sudah tidak terjadi lagi yang namanya pencernaan makanan, tapi di sini dia hanya terjadi yang pertama penyerapan air, kemudian yang kedua adalah pembusukan sisa makanan, yang dibantu dengan bakteri E. coli atau Escherichia coli. Nah, jadi di sini di usus besar dia hanya terjadi penyerapan air, tidak terjadi penyerapan makanan. Nah, yang terakhir setelah di sini semuanya sudah makanan sudah dicerna, kemudian sudah dibantu dibusukkan oleh E. coli tadi, kemudian nantinya dia akan dikeluarkan menjadi yang namanya feses melalui organ yang terakhir yaitu anus. Nah, jadi di anus ini dia jalan keluarnya sisa-sisa makanan selama 1 hari tadi. Nah, jadi cukup panjang ya, padahal kita hanya bahas 1 soal saja. Nah, jadi kira-kira jawabannya apa dong? Di situ yang ditanyakan adalah pencernaan makanan di duodenum. Nah, kita lihat duodenum yang mana? Nah, ini usus 12 jari. Nah, di situ apa saja enzim yang berperan dalam usus 12 jari? Usus 12 jari ya, bukan jeli ya. Usus 12 jari. Di situ pilihannya ada pepsin. Nah, pepsin itu dia dihasilkannya di lambung. Ada lipase dihasilkannya di sini ada. Berarti dapat 1 lipase. Kemudian enzim renin dihasilkannya
berperan dalam pencernaan makanan di dalam duodenum itu ada enzim lipase dan enzim amilase. Nah, untuk pilihan jawabannya di soal UTBK, kalau pilihan 2 dan 4 itu jawabannya adalah C. Sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang nomor 2, masih tentang materi sistem pencernaan. Kalau tadi itu materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang untuk soal yang kedua ini adalah pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, untuk soalnya bagian lambung domba yang mirip dengan lambung manusia adalah, nah untuk pilihan yang A, di sini ada rumen, kemudian untuk yang B ada retikulum, yang C ada cecum, yang D omasum, nah yang E ada abomasum. Nah, sekarang kita bahas kira-kira jawabannya yang mana? Nah, untuk sistem pencernaan pada hewan ruminansia, hewan ruminansia itu maksudnya adalah hewan yang memamah biak seperti sapi, domba, kambing. Nah, sebenarnya dia sama seperti manusia, seperti yang tadi sudah kita bahas bersama. Cuma yang berbeda di sini ada di bagian lambungnya. Nah, apa bedanya lambungnya manusia dengan lambungnya hewan ruminansia? Nah, untuk makanan pertama kali sama. Makanan itu masuk lewat mulut kan yang pertama tadi. Nah, kemudian yang kedua setelah mulut masuk ke kerongkongan. Nah, yang ketiga dari kerongkongan, nah dia masuk ke lambung. Nah, bedanya lambung di sini adalah kalau lambungnya pada manusia itu kan ya sebesar itulah ya. Nah, sekarang kalau lambungnya pada si ruminansia, contohnya di sini adalah domba, itu dia punya beberapa bagian. Nah, di sini ada bagian lambung ruminansia. Di sini dia ada 4 bagian. Untuk unit learningnya ada ruti, oma, goma. Nah, untuk bagian lambung yang pertama di sini ada ru. Nah, ru itu dari kata ruti. Sorry ya. Rumen, kok ruti sih? Rumen. Nah, rumen ini di rumen, jadi setelah makanan dari kerongkongan dia masuk ke lambung. Nah, lambung yang pertama dia masuk ke rumen terlebih dahulu. Nah, di rumen ini dia terjadi penyimpanan sementara makanan. Penyimpanan sementara makanan. Nah, selain di situ makanan disimpan sementara, di sini juga terjadi yang namanya proses fermentasi yang dibantu oleh beberapa macam bakteri. Nah, setelah itu, setelah di sini disimpan sementara, kemudian dia masuk ke bagian yang kedua yaitu T. Nah, apa itu T? T itu adalah retikulum. Setelah dari lumen, kemudian retikulum. Nah, retikulum, di retikulum ini dia terjadi pembentukan makanan atau makanan yang sudah disimpan sementara di lumen tadi, makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan. Nah, gumpalan-gumpalan ini dia biasa disebut sebagai bolus. Nah, selanjutnya kemana? Nah, setelah gumpalan-gumpalan yang terbentuk atau bolus, dia tidak langsung masuk ke yang ketiga. Cuma uniknya di sini adalah dia dikeluarkan lagi atau didorong lagi menuju ke mulutnya. Nah, kemudian setelah dia didorong ke mulutnya, nah dia dimasukkan lagi menuju ke bagian yang ketiga.
ketiga itu ada oma. Oma itu dari kata omasum. Nah, di omasum ini dia terjadi pencernaan secara mekanik. Nah, dari omasum baru dia masuk ke bagian yang terakhir atau yang keempat, yaitu ada abomasum. Nah, di abomasum inilah dia terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim pencernaan yang ditambahkan juga dengan ada HCl atau asam klorida. Nah, di abomasum inilah pencernaan terjadi seperti yang ada di lambungnya manusia. Nah, jadi kita sudah dapat jawabannya. Bagian lambung domba yang mirip dengan lambung manusia adalah, yang benar jawabannya adalah yang abomasum. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, oke adik-adik, sekian untuk materi